Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Sahabat-sahabat yang terkasih, Injil hari ini melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus yang panjang di atas bukit. Penginjil Matius melukiskan mengenai Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Seperti ke-12 Rasul, Yesus telah memanggil kita masing-masing untuk menjadi anak-anaknya. Dia memiliki rencana untuk hidup kita dan mengasihi kita masing-masing secara pribadi. Seperti para rasul, terserah kepada kita untuk menanggapi dan mengikuti Yesus. Secara pribadi, saya suka membayangkan adegan dari Injil hari ini dengan Kristus di tempat yang tinggi memanggil 12 murid kepadanya, dan 12 murid secara bertahap keluar dari kerumunan orang banyak untuk mendaki bukit dan bergabung dengan Tuhan kita, yang dengannya mereka akan menghabiskan 3 tahun ke depan dalam hidup mereka bersama Yesus. Meskipun mungkin tidak seperti ini, mengikuti Yesus akan selalu melibatkan pendakian ini, baik dari segi kesulitan yang harus diatasi maupun dari segi ketinggian yang Dia ingin kita capai. Yesus tidak menyebut mereka 12, tetapi Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, dan seterusnya. Dia mengenal kita masing-masing melalui nama yang Dia berikan kepada kita. Dia memilih kita. Pada hari pembaptisan kita, panggilan pribadi kita menjadi semakin jelas. Yesus mengutus mereka untuk mengemban misi. Setiap panggilan adalah sebuah undangan. Panggilan menyiratkan inisiatif dan ketertarikan dari pihak yang mengundang. 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus mewakili setiap orang Kristen. Ia memanggil mereka dengan nama. Setiap hari Yesus memanggil nama kita. Ia menggunakan beberapa cara untuk melakukan hal ini melalui sakramen-sakramen, kesaksian orang lain, peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari yang kita alami, dan lain-lain. Sahabat-sahabatku, yang menarik dalam Injil hari ini juga adalah bahwa Yesus memanggil orang yang akan menyangkalnya, seorang pemungut cukai, orang yang kurang percaya, 2 anak dari orang tua yang sombong yang ingin mereka duduk di sebelah kanan dan kirinya dalam kemuliaan, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, yang tidak tahu bagaimana mengenali jalan kehidupan, pengkhianat, dan lain-lain. Lalu mengapa Dia memilih mereka ini yang tidak sempurna dan tidak lebih baik dari yang lain? Jawabannya adalah Allah menerima kemanusiaan kita apa adanya, rapuh dan bengkok. Tetapi kemanusiaan inilah yang Ia percayai. Para gembala ini, para rasul ini, ketika mereka sadar akan kerapuan mereka, tahu bagaimana membimbing setiap domba dalam kawanannya dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Mereka menjadi sahabat, saudara, dan bukan tuan atau bos. Mereka adalah saksi-saksi otentik belas kasih ilahi. Yesus juga dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Dia memberi mereka kuasa. Panggilan ini membawa serta kuasa dan tanggung jawab. Kuasa itu adalah kasih karunia yang bekerja di dalam dan melalui kita. Tanggung jawabnya adalah untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala penderitaan. Sesungguhnya kelemahan disembuhkan ketika ia digerakkan. Ketika ia keluar dari dirinya sendiri, ia menjadi air yang mengalir, bukan air yang tergenang. Inilah yang Yesus berikan kepada ke-12 muridnya, menjadi air yang mengalir. Jadi
Dalam perjalanan itulah mereka memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Hati dilahirkan dan dibebaskan dengan membiarkan Kristus mengatur perjalanannya. Yesus memanggil mereka untuk sebuah kehidupan, untuk sebuah kelahiran, untuk buah yang tetap ada dalam kelimpahan. Jika bukan itu, panggilan itu tidak datang darinya. Itu hanya kehendak saya sendiri, panggilan yang berpusat pada ego kita masing-masing.